Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairunisa. Saya dari kelas 4B Perbankan Syariah. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Soal yang pertama, apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Banyak faktor yang mempengaruhi e-commerce sama marketplace jadi populer di Indonesia. Yang pertama tuh karena pertumbuhan penggunaan internet, yang kedua karena keterbatasan geografis, yang ketiga karena dia tuh banyak diskon, pembayarannya menarik, orang gampang mudah berusaha di situ, tinggal posting-posting nawarin aja. Terus kemudahan berbelanja di marketplace sama e-commerce itu yang membuat pola berbelanja di Indonesia berubah seiringnya waktu. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Pengaruh e-commerce sama marketplace di Indonesia tuh bersifat bervariasi, jadi banyak variasi. Di antaranya tuh persaingannya tuh ketat, terus pola berbelanja konsumen dan peningkatan aktivitas pasar. E-commerce sama marketplace itu membuat tantangan bagi bisnis tradisional. E-commerce sama marketplace itu tuh membuat peluang dan tantangan bagi bisnis tradisional di Indonesia ya. Terus pertanyaan nomor 3, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce sama marketplace itu tuh banyak. Yang pertama tuh persaingannya tuh ketat, yang kedua kepercayaan konsumen, kepengirimannya, terus kolaborasi dengan bisnis tradisional. Sedangkan pertanyaan nomor 4, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah menangani ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Ada banyak regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk perlindungan konsumen, kebijakan pajak, keamanan data dan privasi, regulasi perlindungan produk, banyaklah intinya. Ini bisa berdampak positif dan negatif bagi ekosistem e-commerce dan marketplace. Di satu sisi, regulasi yang baik itu tuh bisa membangun kepercayaan konsumen, memberi perlindungan pada konsumen. Di sisi lain, regulasi yang berlebihan itu tuh penting bagi pemerintah untuk meregulasi dan kebijakan pemerintah, karena bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Kan dari pemerintah tuh bersifat signifikan dan bervariasi dari berbagai kebijakannya tuh. Yang pertama yang udah diterapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi merek, kebijakan pajak, keamanan dan privasi kita, regulasi logistik dan pengiriman. Regulasinya dapat berdampak positif dan negatif terhadap ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Regulasi yang baik dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dan membangun kepercayaan konsumen. Regulasi yang berlebihan atau tidak jelas regulasi yang berlebihan itu tuh dapat menghambat inovasi dan mempersempit usaha bagi usaha, meningkatkan biaya operasional pengiriman tuh, mempersempit pelaku usaha menengah dan kecil. Itu aja sih, karena pemerintah tuh sekarang lagi berusaha untuk regulasi dan kebijakan yang baik. Pertanyaan nomor 5, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Pengaruh yang pertama tuh peningkatan dan penawaran terhadap produk tuh makin banyak karena percepatan teknologi, terus penggunaan layanan pengirimannya, peningkatannya tuh penawaran online itu banyak. Meskipun di waktu COVID-19 meningkatkan banyak dampak negatif dalam aspek kehidupan kita di Indonesia, tapi pertumbuhan e-commerce sama marketplace di Indonesia tuh terus berkembang pesat sampai saat ini. Perilaku konsumen pada saat pandemi itu yang mendorong e-commerce sama marketplace itu makin berkembang pesat sekarang dan mengubah cara orang berbelanja dan cara berbisnis di Indonesia. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.